Bule Kanada jadi mualaf usai mengenal Islam di TikTok. Joanny, perempuan yang berasal dari Acadia, sebuah tempat di Kanada, memiliki budaya Kristen yang sangat kental. Bule ini bahkan menilai agama Islam sangat buruk meski belum mengenalnya. Namun, pada akhirnya ia menyadari kebenaran melalui media sosial TikTok sehingga memutuskan jadi mualaf. Saya pada dasarnya pindah ke Islam karena saya tidak dapat menyangkalnya. Jadi alhamdulillah atas bimbingan Tuhan saya masih memiliki jalan panjang, tetapi saya tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi di masa depan bagi saya, tutur Joanny. Bukan hal yang mudah bagi Joanny untuk bisa mengenal Islam. Joanny lahir dan tumbuh di daerah Acadia yang dominan beragama Kristen. Joanny tak mengenal agama lainnya lantaran tak ada pendidikan agama di sekolahnya. Daerah di mana saya dibesarkan secara harfiah kebalikan dari beragam. Jadi karena kurangnya paparan saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang agama, ucap Joanny. Di tempatnya tinggal, setiap bayi yang terlahir di sana akan dibaptis terlebih dahulu. Meski hidup dalam budaya Kristen, semenjak memasuki usia remaja Joanny melepaskan diri dari agama Kristen. Ia merasa agama Kristen tidak memiliki pengaruh besar dalam hidupnya. Saya dibesarkan dalam keluarga Kristen. Saya dibaptis, saya pergi ke gereja selama 10 tahun. Saya belajar Alkitab setiap minggu selama 6 tahun. Saya orang Acadia dan sebagian besar budaya Acadian adalah Kristen, dan secara harfiah setiap anak Acadian dibaptis, kata Joanny. Namun, jalan hidup Joanny cukup unik. Meski kental di lingkungan Kristen, Joanny tak merasakan pengaruh apapun, terutama pada hatinya. Joanny tak menyebut hal negatif dari agama Kristen. Hanya saja, ia merasa hatinya tak merasakan kenyamanan hingga memutuskan tak menganut agama apapun. Tetapi setelah semua itu saya menyadari agama bukanlah sesuatu yang saya pedulikan apapun. Saya tidak akan pernah menghina atau tidak menghormati Kristen. Kekristenan hanyalah sesuatu yang tidak pernah berdampak pada hidup saya, terlepas dari jumlah paparan yang saya dapatkan saat tumbuh dewasa, kenangnya. Usai menjadi ateis, Joanny mengaku merasakan kehampaan di hatinya. Meski tak peduli akan suatu agama, Joanny tetap merasa butuh sesuatu yang terasa kurang di hidupnya. Jadi setelah memisahkan diri dengan kekristenan, saya adalah seorang ateis atau mungkin agnostik selama beberapa tahun. Saya benar-benar tidak peduli tentang agama dan itu tidak pernah menjadi sesuatu yang ada dalam pikiran saya, ujar Joanny. Seumur hidup Joanny tidak pernah bertemu Muslim. Perkenalannya dengan Muslim bermula 4 bulan lalu melalui aplikasi TikTok-nya. Sekitar 4 bulan lalu saya mulai melihat Muslim di halaman TikTok, rekomendasi untuk saya, jelasnya. Awalnya, Joanny menilai agama Islam bukan hal yang baik untuknya. Ia selalu memandang bahwa Islam tak memiliki keragaman dan terlihat menjenuhkan. Namun saat melihatnya di media sosial, Joanny merubah pandangannya soal Muslim. Sebelum saya masuk Islam, saya pikir Muslim itu membosankan. Saya memiliki semua kesalahpahaman ini. Saya pikir Muslim tidak bisa bersenang-senang. Saya pikir Muslim tidak tertawa, mereka tidak menikmati hidup mereka. Saya pikir mereka tidak bahagia dan menjalani kehidupan yang membosankan, kata Joanny. Jadi ketika saya mengenal Muslim, saya berpikir sendiri, wow ini adalah orang normal. Mereka hanya memiliki keyakinan yang berbeda, tuturnya lagi. Dalam perjalanannya mengenal Islam, TikTok membawanya menyadari satu hal, selama ini ia kurang mendidik dirinya terkait agama. Ia pun bertekad untuk mengedukasi diri sendiri dengan meneliti berbagai agama, termasuk Islam. Dalam prosesnya saya pergi ke Amazon dan saya memesan banyak buku. Saya benar-benar tidak bisa berhenti belajar lebih banyak. Saya menyadari betapa indahnya Islam yang sebenarnya daripada hanya secara membabi buta mempercayai stereotip negatif Muslim yang begitu umum di media, jelasnya.
Joani mulai meyakini, Islam adalah agama yang tepat baginya. Lalu pada Agustus 2021, Joani merasa harus masuk Islam lantaran tak logis baginya untuk tetap menjadi ateis sementara hatinya sudah meyakini ajaran di Al-Quran. Kembali pada bulan Agustus baru-baru ini, saya adalah orang yang logis, dan tidak masuk akal bagi saya untuk tidak masuk Islam setelah membaca Al-Quran dan mempelajari Islam sesungguhnya, ujarnya. Saya melihat bagaimana koheren Islam secara keseluruhan, bagaimana memberikan hak setiap orang dan mengajarkan perilaku manusia yang tepat dan tidak memiliki kesalahan, kata dia. Joani lantas menyarankan agar para non-muslim bisa melihat secara detail terkait agama Islam. Jangan hanya percaya pada yang ditampilkan di media ataupun opini orang lain. Sebaliknya, Joani mengimbau agar para non-muslim bisa membuka hati dan mulai berteman dengan para muslim sehingga benar-benar mengenal sosok muslim sejati. Jadi saya di sini untuk mendorong Anda untuk bertemu seorang muslim. Jika Anda keluar dan Anda melihat orang yang terlihat muslim, terlibat dalam percakapan, say hi, undang rekan muslim Anda untuk makan siang atau tanyakan teman sekelas muslim tentang agama mereka. Jika Anda memiliki masjid di dekat Anda, jangan ragu untuk mengunjungi semua orang. Selamat datang untuk mengenal kami sebelum Anda menilai kami, kata sang mualaf. Demikianlah kisah dari mualaf Joani yang sangat menyentuh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk menonton kisah mualaf yang lainnya yang penuh dengan perjuangan dalam memantapkan diri untuk masuk Islam. Semoga kita selalu diberikan rasa bersyukur dan tetap istiqomah dalam Islam. Wassalam. Who spread the Quran to the people 1400 years ago was an illiterate man who couldn't have possibly made up the Quran and couldn't have so precisely known at the time the scientific facts we find within it, which we now know to be true. So let's talk about the scientific facts. 28:6-7 and chapter 20. In 15:26, Allah subhanahu wa ta'ala says that us humans are made of clay. Clay minerals are composed of silica, magnesium, potassium, calcium, sodium, and water. Indeed, every single one of these minerals are found within the human body. Again, these are all things that were just discovered in recent times, that were mentioned 1400 years ago before the existence of modern technology by an illiterate man in the Arabian desert. No other scripture in history has had complete scientific accuracy. The Quran being derived from God is thus the only logical conclusion. I'll make a part 2 of scientific miracles in the Quran very soon, inshallah. Peace and love.